adik-adik di rumah, apa kalian siap mengikuti Eagle Kids Online Service? Kalau kalian sudah siap, yuk ikuti doa Piggy ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kita mau beribadah. Tuhan Yesus, berkati dan jagai kami. Kami mau menyenangkan hatimu dan belajar sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Hai Piggy, kamu sedang apa? Hai Rocky, aku sedang mau bermain bersama teman-teman di rumah. Kok aku nggak diajak Piggy? Ayo Rocky, kita bermain bersama-sama ya. Oke. Oing oing, oing oing. Jadi caranya, nanti Piggy akan menjelaskan ciri-ciri dari hewan-hewan yang ada di hutan ini. Nanti adik-adik di rumah tebak ya itu siapa. Itu Oing, mudah Piggy. Aku tahu semua hewan yang ada di hutan ini. Oing oing. Oke deh kalau gitu. Kita mulai ya. Oing oing. Yang pertama, dia suka makan rumput-rumputan. Aku tahu Piggy. Oing, oing. Pasti itu rusa. Salah Rocky. Tunggu dulu, belum selesai pertanyaannya. Aduh, Oing, oing. Piggy lama. Sabar. Piggy tambahin ya cluenya. Dia suka makan daun-daunan di pohon yang sangat tinggi. Karena lehernya sangat panjang. Siapakah dia? Aku tahu Piggy. Oing, oing. Itu pasti jerapah. Betul banget. Jawabannya adalah jerapah. Pertanyaan selanjutnya. Temanku yang satu ini badannya besar. Kakinya juga besar. Telinganya besar dan hidungnya panjang. Siapakah dia? Aku tahu Piggy. Siapa? Itu pasti gajah. Wow, betul sekali, gajah. Rocky hebat ya. Oing oing. Nah, yang satu ini agak sulit. Badannya putih. Telinganya panjang. Lalu dia suka melompat-lompat. Oing oing. Kali ini susah Oing, Piggy. Apa ya? Siapa ya? Aku tambahin cluenya ya. Dia suka makan wortel. Ayo, siapa itu? Aduh Piggy, Oing, oing. kali ini aku Oing, tidak oing. tahu itu hewannya siapa. Coba kita tanya adik-adik yang ada di rumah ya. Boleh. Siapakah jawabannya? Betul sekali, kelinci. Iya, kelinci. Wah, adik-adik di rumah hebat sekali. Kali ini susah Piggy. Ayo yang lain dong, yang lain. Oke, satu lagi ya. Yang satu ini badannya besar. Banyak rambut di mukanya. Dan dia ditakuti sama hewan-hewan yang lain. Karena dia disebut si raja hutan. Aku Ayo, tahu itu Piggy. Siapa? Pasti dia singa. Betul sekali, wah Rocky hebat. Teman-teman di rumah pasti juga bisa kan jawabnya? Kali ini Piggy biar aku yang kasih pertanyaan, oke? Oke, oing oing. Coba tebak ya. Dia punya sayap dan bulunya warna-warni dan begitu cantik. Siapakah dia? Hei, siapa yang sedang membicarakan aku ya? Jawabannya adalah Icia, si burung cantik. Terima kasih, aku memang cantik. Oing oing. Oh ya, teman-teman sudah siap-siap belum? Kan kita sudah janjian kalau kita akan berpiknik bersama. Oh iya, oing oing. Kan kita mau piknik, tapi aku belum siapin buahnya. Aduh, Oing oing. aku suka sih piknik. Tapi aku tidak mau untuk mengumpulkan buah. Repot sekali, Oing, oing. panas lagi. Sudahlah, ayo kita mengumpulkan buah-buahan bersama. Kalau aku akan mengumpulkan buah-buahan sambil memuji nama Tuhan. Ayo teman-teman. Oke, Oke, ayo. oke. Oing oing. Oing oing.
There is nothing impossible for God. Amen. Can I hear you sing louder? 1, 2, 3, go. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Let's jump. Come on, jump higher. I'm not gonna leave. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Jump, 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 jump. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jump, 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 jump. Can I see you jump higher? Everybody jump. And sing I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Everybody raise your hands. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Say what? Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by Are you faith. ready? Nothing is impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Say I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Give a big hand to Jesus. Are you ready to praise? I will count in 1, 2. God made me who I'm meant to be. He loved me just the way I am. God made me who I'm meant to be. His truth for me is so amazing. For this simple reason, I am happy to be me. Whoa, whoa.
senang sekali aku mendapatkan buah-buahan yang banyak untuk piknik nanti. Wah. Aduh, hari ini panas sekali. Lihat Cia, aku cuma dapat buah segini, tidak banyak. Wah, buah-buahanmu segar dan besar-besar kok. Oing oing, oing oing. Wah, aku senang sekali. Meskipun hari ini panas, tapi aku masih bisa mengumpulkan buah-buahan untuk kita piknik. Hah? Oing oing. Kamu bersyukur cuma dapat buah seperti itu. Iya, aku tetap bersyukur. Ini bisa kita makan untuk piknik bersama loh. Oing oing. Aku jadi malu. Harusnya aku bersyukur ya dapat buah lebih besar dan lebih segar. Oke deh, nanti buah ini kita makan sama-sama ya. Nanti aku bagi buat kamu Cia, sama juga buat kamu Piggy. Terima kasih Rocky. Aku senang sekali punya teman seperti kamu. Oing oing. Benar sekali teman-teman, kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita miliki. Dan masih banyak hal yang dapat membuat kita bersyukur. Misalnya kita memiliki tubuh yang sehat dan kita bisa bermain dengan kakak atau adik kita di rumah. Dan sekalipun sekarang kita sekolahnya harus di rumah dan ibadah juga di rumah, kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan dan berkata, "Thank you Jesus." Ayo bersama-sama kita katakan, Thank you Jesus. Dear Holy Spirit, you are loved. You are welcome in this place. And we're longing for you each and every day. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, what your friends I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Beat and bridle in my flesh gently. Lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. We love you, Holy Spirit. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, as your friends I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me.
Spirit, how much we love you. Come on, everyone, lift up your hands, give your best voice. We love you, we love you, we love you. Holy Spirit, Holy Spirit, touch and change our heart to be more like you. Jesus. Can I hear your voice? Let us sing together, okay? My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Let's hug him tight. My best friend, you are to us, Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, my best friend. Lift up your voice and sing. My best friend, you are to us, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Holy We love you, Holy Spirit. You're everything to us, and we need you every day. Now we want to hear your voice to the words of God. Let us be quiet and know what you want to talk to us. Thank you, Jesus. In the name of you, we pray. Amen. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, kakak senang sekali bertemu kalian hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami agar firman Tuhan yang kami dengarkan siang hari ini Tuhan, bisa bertumbuh di hati kami, terus berbuah, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kakak hari ini sangat bersyukur. Bersyukur karena kakak di sini bisa ketemu kalian yang ada di rumah adik-adik. Dan juga kakak bisa bernafas. Kakak juga mengucap syukur karena hari ini kakak bisa melakukan banyak hal. Nah adik-adik,
Apakah kalian sudah bersyukur dan berterima kasih hari ini? Misalnya berterima kasih karena mama papa hari ini bisa bermain sama kalian. Dan juga kalian bisa ikut ibadah online hari ini mendengarkan firman sama-sama. Tuhan Yesus sangat senang dengan orang-orang yang mengucap syukur, yang selalu berterima kasih dalam kehidupannya setiap hari. Sama seperti satu orang ini. Nah, di sebuah kota ada 10 orang, mereka semua badannya penuh luka-luka. Dan mereka tidak tinggal dengan keluarga mereka. Jadi 10 orang ini mereka tinggalnya jauh sekali. Jauh dari orang banyak. Karena apa? Mereka sedang sakit kusta. Dan penyakit kusta itu adik-adik menular. Jadi mereka tidak boleh tinggal dekat-dekat orang banyak. Dengan keluarga mereka juga mereka tidak tinggal dekat-dekat. Mereka tinggal jauh sekali. Dan mereka kepengen sekali disembuhkan. Mereka kepengen sekali mendapatkan kesembuhan. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan mereka. Satu waktu mereka mendengar kalau Tuhan Yesus akan datang ke sebuah desa. Dan mereka dengar kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Lalu mereka bergegas, ayo kita segera pergi menemui Tuhan Yesus agar kita semuanya disembuhkan. Lalu mereka pergi dan sesampainya mereka di satu desa tempat Tuhan Yesus berada, mereka lalu berdiri jauh-jauh. Mereka gak berani dekat-dekat. Mereka dari jauh berseru, "Guru, Guru, sembuhkan kami." Mereka minta disembuhkan. Mereka berseru sama Tuhan Yesus karena mereka ingin disembuhkan. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, menunjukkan diri mereka kepada imam-imam yang ada di sana. Dan mereka taat. Mereka pergi, mereka berjalan bersama-sama 10 orang tadi. Mereka pergi, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sewaktu mereka berjalan, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, mereka belum sembuh. Lalu mereka terus berjalan. 6 langkah, 7 langkah, 8 langkah. Sampai akhirnya mereka terus berjalan. Ketika mereka berjalan terus, mereka sadar kalau tubuh mereka sudah sembuh. Dan penyakit kusta mereka sudah hilang adik-adik. Mereka bersuka cita, wah melompat bergembira karena apa? Karena mereka sudah sembuh. Ketika mereka berjalan mereka sudah sembuh. Tubuh mereka sudah bersih dari penyakit, dari luka-lukanya. Lalu karena mereka bersuka cita, bergembira hari itu karena kesembuhan, mereka sambil lari dan sambil bersuka cita. Dan mereka lupa. Lalu 1 orang dari 10 orang tadi tiba-tiba ingat. Dan kembali ke tempat Tuhan Yesus berada. Untuk apa? Ternyata dia kembali karena dia mengingat bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Lalu dia kembali ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia langsung tersungkur, sujud di kaki Tuhan Yesus. Mengucap syukur, berterima kasih atas kesembuhan yang Tuhan berikan untuk hidupnya. Nah, Tuhan Yesus lalu berkata, bukankah tadi ada 10 orang? Mana yang 9 orang? Kenapa hanya kamu saja yang kembali untuk mengucap syukur? Ternyata yang 9 orang lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 saja yang ingat untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kesembuhannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus senang dengan 1 orang ini. Karena apa? Dia tahu berterima kasih. Dia memiliki hati yang baik. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kalian
Kira-kira mau pilih yang mana? Mau jadi satu orang ini, mau seperti satu orang ini, atau kalian mau seperti 9 orang tadi? Ya, tentu saja. Kalian semua pasti memilih sikap seperti satu orang tadi yang mengucap syukur, yang hatinya baik dan tahu berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kesembuhan yang dia terima. Tuhan Yesus sangat senang adik-adik dengan anak-anak yang selalu mengucap syukur dan selalu bisa berterima kasih untuk apa yang diterima. Kalau setiap harinya kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan Yesus, seharusnya kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga tidak hanya menginginkan kita mengucap syukur ketika kita menerima yang baik saja, menerima yang happy-happy setiap harinya, enggak adik-adik. Tapi Tuhan Yesus ingin sekali setiap kita anak-anaknya juga bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan itu apa saja? Contohnya, tidak hanya waktu kita berada dalam keadaan yang baik saja atau menerima sesuatu yang baik saja. Nggak cuman waktu kita dapat mainan baru, terus kita bersuka cita, bersyukur. Tidak hanya ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, terus kita mengucap syukur. Ketika kita misalnya dibelikan sama papa mama sepeda yang baru atau apapun yang membuat yang baik, tidak hanya itu kita mengucap syukur adik-adik, tapi ketika keadaan tidak baik pun kita tetap mengucap syukur karena Tuhan Yesus inginkan kita melakukan seperti itu. Dalam keadaan yang tidak baik seperti apa? Contohnya, kalau misalkan waktu di rumah, adik-adik jam makan siang, kamu sudah membayangkan, aku kepengen makan ayam goreng. Pasti enak. Waktu kamu lari ke dapur, mama bilang, ayo makan siang dulu. Terus sampai di dapur, di meja makan, buka makanannya, ternyata hari itu mama tidak memasakkan ayam goreng. Mama masaknya mie goreng. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengomel atau kamu gak jadi makan? Tidak, kamu tetap memilih mengucap syukur karena mama sudah masakin, ya kan? Karena mama sudah memberikan yang terbaik. Mie goreng yang enak buat kamu makan siang. Kamu tetap mengucap syukur dengan menikmati mie goreng yang ada. Contohnya lagi, hari-hari ini kan gak boleh keluar rumah ya. Harus di rumah terus. Kamu pasti bosen. Duh, kan kepengen main di sana, kan kepengen main sama teman-teman, tapi gak bisa. Kamu tidak langsung kecewa dan tidak langsung marah atau tidak langsung ngambek. Kenapa sih gak bisa main keluar? Kok gak boleh? Kok gak boleh? Kamu tidak melakukan hal seperti itu. Tapi dalam keadaan seperti ini, kamu tetap mengucap syukur. Karena apa? Bisa bermain sama saudaramu di rumah. Kamu bisa berkumpul sama papa mama. Juga bisa apa? Menikmati waktu-waktu bersama keluarga di rumah. Nah, dalam keadaan apapun, tetaplah mengucap syukur. Dalam keadaan baik atau yang tidak baik, tetaplah mengucap syukur. Gak perlu kita bersungut-sungut, tidak perlu kita ngomel-ngomel. Daripada kita marah-marah untuk sesuatu yang tidak baik, kenapa kita tidak mengingat kebaikan Tuhan saja? Mengingat segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Adik-adik bisa mengingat kebaikan Tuhan apa saja. Contohnya hari ini, adik-adik bisa bangun pagi, mengikuti ibadah bersama-sama di rumah. Itu adalah kebaikan Tuhan. Dan juga adik-adik bisa ini, coba hidungnya, nafas bisa. Nah, itu juga kebaikan Tuhan adik-adik. Kita masih bisa bernafas. Nih, sekarang kakak lagi ngapain? Kakak lagi berbicara. Kita masih berbicara. Kita juga diberikan apa? Diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus.
dan juga papa mama, kakak adik, semuanya kebaikan Tuhan yang kita ingat setiap hari mengucap syukur untuk itu. Gak susah kan adik-adik untuk kita selalu mengucap syukur? Banyak hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan yang bisa kita syukuri. Ingat kembali, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan dan selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Bisa sama-sama bilang sama kakak ya. Thank you, Jesus. Sekali lagi, thank you, Jesus. Mengucap syukurlah selalu. Seperti dalam satu ayat ini. Sama-sama yuk adik-adik. Kalian yang bisa baca atau mama papa bisa bantu ya. Bisa buka Alkitabnya sama-sama. Dan baca dengan suara yang keras sama kakak. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sama-sama sudah? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sama-sama ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam siapa? Kristus Yesus bagi kamu, bagi kakak dan juga bagi adik-adik yang ada di rumah. Kita mengucap syukur selalu. Semuanya sekali lagi katakan, thank you Jesus. Katakan apa adik-adik? Thank you Jesus. Kalian bisa tutup Alkitabnya, bisa bangkit berdiri sama-sama seperti kakak. Nah, sekarang papa mama juga bisa bergandengan tangan dengan anak-anak yang ada di rumah. Semua bisa bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Semua bisa tutup matanya. Kakak akan doakan untuk setiap keluarga-keluarga adik-adik yang ada di rumah hari ini. Sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberkati keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat mama papa kami bersyukur buat kakek nenek kami bersyukur Tuhan. Kami juga memberkati buat saudara-saudara kami Tuhan, dan juga kehidupan kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami siang ini Tuhan
melepaskan berkat untuk setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Biar berkat-Mu Tuhan selalu tercurah atas setiap keluarga-keluarga ini Tuhan. Menjadi keluarga yang selalu bersyukur setiap hari. Dalam keadaan apapun kami mau mengingat selalu kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Adik-adik, kalian bisa angkat kedua tanganmu. Dan bisa lihat ke atas. Kasih senyuman yang manis buat Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kalian dimanapun kalian berada hingga kalian dewasa. Firman Tuhan ini akan terus bertumbuh dalam hidup kalian. Menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang selalu bersyukur setiap waktu dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat dari Tuhan Yesus siang ini Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Wah, kalian semangat sekali. Kak Monik jadi ikutan semangat nih. Sekarang siapa yang sudah siap untuk membuat aktivitas bersama Kak Monik? Oke, hari ini kita akan sama-sama membuat apa ya binatang yang tadi kalian lihat di drama yang warnanya pink? Iya, kita akan sama-sama nanti membuat binatang apa ini? Babi. Iya. Lalu alat-alat apa yang diperlukan ya untuk membuat babi ini? Well, yang pertama kita memerlukan kertas. Boleh 2 lembar atau 3 lembar. It's okay, terserah ya. Lalu berikutnya kita juga perlu alat bantu nih untuk nanti membuat lingkaran-lingkarannya. Ya, adik-adik memerlukan tutup botol air mineral. Atau kalau misalnya kalau nggak punya mau pakai uang koin juga boleh. Tapi pastikan bersih ya. Lalu berikutnya alat bantu lingkaran tapi yang agak besar. Adik-adik bisa pakai tutupnya botol juga bisa. Tutup gelas atau botol juga bisa. Lalu yang terakhir alat bantunya adalah lingkaran yang besar. Adik-adik bisa pakai piring kecil. Lalu apalagi ya di rumah tutup yang gelasnya papa juga bisa dipakai. Lalu alat tulis berikutnya pulpen atau spidol atau pensil. Lalu apa ini untuk nempel? Iya, lem. Kita perlu lem dan kita juga perlu apa ini? Gunting. Iya, tapi ingat ya buat adik-adik yang belum bisa pakai gunting, minta bantuan papa mama atau pakai gunting yang khusus untuk anak-anak supaya aman ya. Lalu adik-adik juga memerlukan pensil warna ya. Oh iya, sebelum Kak Monik lupa, kalau adik-adik punya kertas yang berwarna pink seperti yang Kak Monik punya ini, wah lebih mudah. Adik-adik juga bisa pakai ya. Jadi adik-adik nanti nggak perlu mewarna. Oke, sudah siap semuanya alat-alatnya? Yeay, ya kita mulai ya. Are you ready? Yuk kita mulai ambil kertasnya, 1 lembar dulu. Lalu kita mulai gambar lingkarannya. Di sini kita perlukan lingkaran kecil sebanyak 5. Ya, kita akan gambar lingkaran kecilnya menggunakan tutup botol 5. Seperti ini. Sampai 5 kali ya. Wow, bisa? Kalian nggak usah buru-buru, it's okay, pelan-pelan aja. Yang penting rapi, bagus. Kalau sudah 5, wow,
1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. Kita membuat apa ini? Wajahnya. Kita menggunakan alat bantu piring kecil. Kak Monik di sini pakai piring kecil, kalau piring sambal ya. Lalu kita gambar di sini. Wow, jadi bagus nih. Lalu kita juga akan gambar apa? Badannya. Pakai yang lebih besar lagi ya. Kita mau gambar badannya yang lebih besar buat lingkaran. Oke, lalu kalau mau dibuat tail atau ekor, adik-adik juga bisa bikin ekornya ya. Dibikin aja panjang seperti ini, it's okay. Ya, nanti tinggal digunting ya. Oke, siapkan guntingnya. Pulpennya diletakkan dulu. Ambil guntingnya. Lalu adik-adik mulai gunting. Ya, nanti pelan-pelan digunting. Kak Monik di sini sudah bawa yang sudah guntingan. Nah, seperti ini ya. Kak Monik mau keluarkan dan kita mulai tempel. Caranya yang pertama ambil yang besar. Lalu ambil yang medium atau yang sedang. Lalu kita tempel. Ya, tempelnya pakai apa ya? Iya, pastinya pakai lem. Gak punya lem, it's okay, bisa pakai double tip. Kita beli rem ya. Ini sedikit aja cukup. Lalu kita tempel. Wow, sudah berbentuk badan ya. Lalu kita akan pasang apa ini? Telinganya. Ya, ada 2. Jadi kita ambil yang kecil-kecil ini 2 ya. 2. Lalu kita beri lem. Iya. Kita kasih lem. 1 di sini. Yang 1 di sebelah kiri. Oke, sudah jadi nih telinganya. Lalu kita mau beri apa yang di bawah? Kaki. Ya, ada berapa kakinya? 2. Contohnya di sini ada 2 kakinya. Jadi kita perlu 2 lingkaran kecil. Oke. Beri lem, tempel di tengah. Ya. Sudah, beri lagi lem di lingkaran kecil. Ya. Oke, ini kakinya boleh agak tempel. Iya. Ya, agak nempel seperti ini. Lalu kita juga mau beri hidung ya. Ambil 1 lagi. Lalu kita beri lem. Kita tempel di wajahnya. Boleh agak ke bawah sedikit ya. Karena nanti kita akan beri mata. Wow. Nih, lalu siapkan ballpoint atau pensil. Kita mau gambar mata dan lubang hidungnya babi ya. Ayo ikutin Kak Monik ya. Ambil pensilnya atau bolpennya, lalu kita gambar mata dulu ya. Nih, Kak Monik kamu beri gambar mata. Diberi gambar mata. Lalu turun ke bawah, kita mau gambar lubang hidungnya. Oke, gambar lubang hidung. Setelah itu kita akan warna. Boleh pakai crayon, boleh pakai pensil warna, apapun yang adik-adik punya. Kak Monik di sini akan warna matanya warna biru pakai marker ya, pakai spidol. Oh, lalu 1 lagi beri matanya di warna yang penuh.
Oke. Lalu lubang hidungnya Kak Monik mau beri warna hitam aja. Ya, mau pakai crayon. Oh. Ya, nih sudah. Lalu sudah jadi nih babinya. Sudah jadi babinya. Kita akan sama-sama menuliskan apa? Seperti biasa. Iya bener, big message kita hari ini. Kita akan mau tuliskan di perutnya. Ya, yang belum bisa nulis, it's okay. Minta bantuan papa mama atau kakak yang lebih besar. Siapapun bisa minta tolong. Ya, oke, kita ambil ballpointnya. Kita akan tulis big message kita hari ini. Siapa yang masih ingat big message-nya? Iya benar. Gampang ya big message-nya. Thank you Jesus. Kita akan sama-sama tuliskan di babi kita. Oke? Ikutin Kak Monik ya nulisnya. Thank you dulu. Thank you. Thank you, T-H-A-N-K, thank, lalu U-Y-O-U. Tapi Kak Monik di sini mau kasih tambahan lagi. Thank you Jesus for. Nanti adik-adik yang sudah bisa tulis, adik-adik bisa menuliskan rasa syukurnya. Untuk apa? Misalnya, thank you Jesus, aku gak sakit, aku sehat. Thank you Jesus, buat papa mamaku. Adik-adik boleh tuliskan seperti itu ya. Nih, seperti ini. Thank you Jesus for. Lalu diberi titik 2. Misalnya nih, kalau Kak Monik bersyukur papa mama sehat, kakaknya Kak Monik sehat, semuanya sehat. Kak Monik akan tuliskan thank you Jesus for my family. Ya, adik-adik bisa tuliskan yang lain, misalnya thank you for my pet atau thank you for my teacher atau kakak Eagle Kids, boleh juga ya. My family. Ini punya Kak Monik. Thank you Jesus for my family. Nah, seperti ini sudah jadi babinya. Ingat ya adik-adik, dalam keadaan apapun kita bisa bersyukur. Jangan lupa setiap waktu, setiap saat kita mau bersyukur sama Tuhan. Seperti yang sudah diajarkan selama tadi ibadah online Eagle Kids. Yuk kita sama-sama katakan thank you Jesus. Sekali lagi. Thank you Jesus. One more time and louder. Thank you Jesus. Bye-bye. Aku bersyukur sekali hari ini bisa piknik bersama-sama dengan kalian. Kalau aku senang dan aku bersyukur hari ini aku bisa makan banyak. Kalau aku bersyukur karena aku punya teman-teman yang sebaik banget seperti kalian. Seperti Cia dan Rocky. Kalau teman-teman di rumah, kalian bersyukur karena apa? Coba sebutkan 3 hal. Mungkin kalian bersyukur karena kalian bisa ikut sekolah meskipun di rumah. Kalian bisa bersyukur karena punya keluarga. Atau kalian bersyukur karena diberi kesehatan. Ingat, dalam segala kondisi kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dan berkata, thank you Jesus. Ayo kita sama-sama berkata, Thank you Jesus. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita punya challenge buat adik-adik di rumah. Sebentar lagi kita akan menyanyikan sebuah ayat. Kalian bisa ikuti gerakannya, pelajari gerakannya, lalu minta mama atau papa kalian untuk merekam gerakan kalian.
Lalu hasilnya bisa diposting di Instagram mama atau papa kalian, lalu tag @EagleKidsGMS. Are you ready? Let's dance together! Ikut nyanyi bareng yuk! 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus bagi kamu.